Jadilah kalian macan-macan yang mampu menundukkan lawan-lawan, didukung oleh komunikasimu. Kau berteriak, kau berbicara, kau berdiplomasi, kau berdialog. Pada saatnya diperlukan, kau bisa menaklukkan dengan itu. Dan kau selalu siaga, dan kau selalu siap sedia. Setiap prajurit harus punya kemampuan berimajinasi untuk mampu memprediksi segala sesuatu yang ada di hadapanmu, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Setiap prajurit harus berimajinasi dengan rencana-rencana yang akan kalian persiapkan. Itulah inti kekuatan. Dengan kau melakukan imajinasi, itu yang namanya proses PKT-PKN. Perkiraan keadaan taktis, perkiraan keadaan medan. Setiap berpindah tempat, kamu selalu antisipasi, kamu selalu mewaspadai hakikat ancaman, sehingga kau selalu siaga dan siap sedia, sehingga kalian tidak tergagap. Apabila terjadi ancaman yang tiba-tiba, kau dengan tenang bisa menyikapi semua ancaman itu dengan baik dan mampu menyelesaikan. Ingat, di belakangnya juga ada sawah-sawah, rawa-rawa. Ya pernah lihat ada harimau di bawahnya, di bawah kolong pun pernah tahu lihat. Tapi sana harimaunya baik, harimau kampung. Orang sini dulu ada katanya harimau kampung gitu, dia jaga kampung. Kalau dia musim apa, harimau hutan masuk ke kampung kan banyak ternak dimakan, harimau kampung yang jaga. Jadi betul tuh cerita manusia harimau itu di sini. Bikin juga tahunnya berapa kira-kira pindah ke Talu? Pindah ke Talu tahun 65 ya. 65. Berarti saya 2 tahun. Di sini setahun atau berapa ya? 2 tahunan ya. 2 tahun 65, kemudian balik lagi kemari. Mungkin enggak 65 tuh. 64 mungkin. Ketahui ya. 64 pindah ke sana. Adikku tahun 65 lahir di Talu. Iya, ibu pernah yang Ketahui. Oh, berarti proses tahun 65. Soalnya di Talu kita ketemu lagi kan, Iya. kakak menikah, ibu datang. Proses dipindah di Talu, adikku lahir. Itu anaknya. Ya. Berarti terus kemarin saya balik lagi di rumah kedua. Di rumah kedua saya udah 3 tahun. Ya benar. Balik lagi di rumah kedua kan. Di sana. Rumah kedua yang pinggir pojok. Itu yang saya kena, yang masih teringat. Di Talu saya umur 2 tahun kan masih ingat tangga rumah dengan rumah belakang masih ingat. Dengan motor gedenya bapak saya itu nangkring itu. BSA. Mungkin yang ingat bapak rumah kakak itu yang di Talu. Talu.
Kalau rumah di sini ini ya rumah sungkupnya kan kayak rumahnya perkebunan itu. Dulu lantainya pun tanah jangan-jangan. Enggak, Pak, Oh tetap enggak, sama. oh sama ya. Tetap sama. Sudah lantai ya. Udah. Udah ubin lah. Kan almarhum ayah ke yayasannya. Oh. Ini dibilang perumahan rakyat. Iya. Iya. Tapi banyak tentaranya di sini. PRI kan Lampu. pos tentara pusat ya. Ah. Setelah aman kita balik lagi ke Lubuk Sikapi. Lalu ke Lubuk Sikapi baru pindah ke Solo, Pak. Jadi yang ingatan saya melekat itu di sini hanya di batas rumah-rumah saja di Palu, terus ke Solo. Ada Kalau Anjul kan udah sekolah kita juga Ya. di sini. Sama lah di Terus saya ingat saya diajak jalan-jalan ke sekolah SD. Iya, itu dekat sih. Ada dekat. Tapi udah renovasi juga kayak bagaimana. Dekat ada. Manjang gini, manjang. Kayak Ya seperti letter U. Terus di depannya itu ada pohon belimbing. ada. Masih ada pohon belimbingnya. Orang udah sekolahnya udah ada renovasi, Pak. Bangunan. Saya yang ingat itu aja di dekat rumah, kolam, apa, kemudian dibawa ke sekolah, manjat pohon belimbing. Kita nungguin di bawah makan belimbing. Nah, terus dibawa dari sekolah ada sungai, sungai itu ya, Ya, bur. Sumpu. Ah, sungai Sumpu. Nah, main diajak main-main ke sungai Sumpu. Sungai Sumpu lebar sekali luas, kecil lagi, dan pindah-pindah sungainya. Geser lah. Dulu lebar karena kita kecil. Nah, sekarang kita besar. Kecil jadi. Tapi memang iya, Pak. Lebar dulu Ya. Saya nostalgia juga. Saya tinggal sebelah sini. Yang PHB itu, Pak. Itu rumah saya, dikasih abang saya. Dan itu masih melekat dalam memori saya, terutama lingkup pekarangan rumah, kolam, kamar dan sebagainya masih sangat dekat sekali di hati saya. Itu kalau boleh kami tahu Jenderal, itu di tahun berapa Jenderal di sini Jenderal? Saya di sini dilahirkan di tahun 1963. Kemudian pada saat usia 2 tahun kami pindah di Talu. Di Talu 1 tahun kebetulan bapak saya menjabat sebagai komandan Buterpra di sana atau Dan Ramil. Kemudian pindah kembali ke Lubuk Sikaping ini dan menetap di sini sampai tahun 65 atau 66 atau 67. Kemudian kami pindah ke Solo. Nah, di Solo selanjutnya tahun 69 kami sekeluarga pindah ke Medan. Satu lagi Jenderal, kenang-kenangan yang ditinggalkan buat Bupati yang berjudul 8 Cakra itu, kenapa bisa kita namai bukunya 8 Cakra itu Jenderal? 8 Cakra terinspirasi dari cakra lambang Kostrad, di mana cakra itu adalah senjata pamungkasnya Kresna. Senjata pamungkas itu senjata yang memang dikeluarkan terakhir dikala semua senjata sudah tidak mampu lagi. Filosofi dari sebuah cakra ini saya coba mengamati sebetulnya rahasia apa di balik 8 kekuatan cakra itu. Ternyata rahasia itu ada pada diri kita semuanya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tidak ada manusia yang bodoh, itu tidak ada. Tapi yang ada adalah bagaimana manusia itu mampu menggali potensi kesempurnaannya sebagai manusia seutuhnya. Dari nilai-nilai filosofi itulah saya coba merenungkan filosofi kehidupan saya mulai saya dilahirkan di tempat ini sampai dengan saat ini. Alhamdulillah saya menemukan 8 formula di sana. 8 formula kehidupan yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak bangsa. Jadi buku ini bukan buku tentang militer, tidak, tapi tentang filosofi kehidupan, bagaimana kita menjadi sakti. Sakti dalam arti kita siap menghadapi tantangan kehidupan, siap menggali potensi yang ada pada diri kita sebagai manusia yang hebat, manusia yang sempurna. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita punya niat yang baik, tulus dan ikhlas, ditutup dengan sebuah keyakinan yang kuat. Maka apa yang kita cita-citakan pasti tercapai. Dan ini saya buktikan. Alhamdulillah saya mulai dari kecil cita-cita saya ingin jadi jenderal. Alhamdulillah saat ini saya ditempatkan sebagai seorang jenderal. Ini tambahan izin Jenderal.
Nah, ini kunjungan pertama apa yang kedua ke Pasaman? Kunjungan hari ini adalah kunjungan yang pertama saya selama 57 tahun yang lalu. Sekaligus saya juga melaksanakan amanah dari almarhum bapak saya, Bapak Hartono, ya Sastro Hartono, dan juga ibu saya yang saat ini juga masih alhamdulillah masih sehat, usia 89 tahun, yaitu akan menyerahkan amanah berupa tanah 40 hektar di Simpang 4. Simpang 4 yang saat ini lokasinya kurang lebih sudah ditempati oleh Kabupaten Pasaman Barat. Setidaknya dengan adanya penyerahan hibah itu memberikan sebuah ketetapan dan kepastian hukum tentang status tanah. Karena tanah itu diterima oleh bapak saya dari nenek mama. Dari nenek mama karena sudah 57 tahun juga tersia-siakan, dalam arti tidak sempat dikelola dengan baik. Tahu-tahu lihat peta Google, di situ sudah ditempati oleh kantor-kantor dan sebagainya. Saya komunikasikan dengan ibu saya ikhlas menyerahkan sepenuhnya kembali kepada yang sudah menduduki di situ, diikhlaskan semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga harapan saya juga itu menjadi amal jariah bagi almarhum orang tua saya Pak Tono. Amin. Atau Pak Hartono. Ya. Jinda, terima kasih Jinda. Ya, sama-sama, terima kasih. Orang tua asli mana, Jinda? Mbok Kenyong Selawi, Bapak Kenyong Pemalang. Ambo lahir di Padang. Kaping.